Oke, materi kita hari ini mengenai rangkaian terkopling magnetik untuk materi rangkaian listrik di minggu ke-10. Kita akan membahas beberapa hal di kuliah hari ini. Semoga terkejar selesai semua, tapi kalau tidak nanti materi tambahannya akan saya masukkan di kuliah online saja. Oke, pembahasannya itu ada beberapa. Yang pertama mengenai induktasi diri dan induktasi bersama. Kemudian kita akan bahas juga mengenai aturan dot pada trafo. Ada juga pembahasan mengenai energi pada rangkaian terkopling, trafo linear, kemudian trafo ideal. Sebetulnya ada satu lagi yaitu autotransformator, tapi ya ini juga mudah-mudahan terkejar semua ya. Kalau tidak nanti videonya saya tambahkan saja di kuliah online. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, ada yang pernah belajar mengenai ini sebelumnya? Kita akan bicara tentang trafo, tentang kumparan, flux, terus kemudian lilitan, seperti itu. Ada yang pernah belajar nggak? Dan untuk minggu ini tidak akan ada kuis dan tugas, hanya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan selama kuliah ini, itu akan dianggap sebagai nilai kuis dan tugas, gitu ya. Jadi kalau melihat di aktivitas kuliah online itu ada kuis, itu tidak akan ada pertanyaannya, nanti hanya nilainya akan saya masukkan berdasarkan diskusi kita di kuliah saat ini, gitu. Oke, kita mulai dengan yang pertama, itu mengenai induktasi diri. Jadi, induktansi itu mungkin kalau bahasa lainnya itu biasanya kita ketemunya dengan lilitan gitu ya. Kita sebut dengan lambangnya adalah L. Oke, jadi lambangnya adalah ini ya, L ini. Kemudian dia bisa terhubung dengan arus atau sumber tegangan. Nah, pada gambar ini kita akan melihatnya dia terhubung dengan sebuah sumber tegangan V. Karena ada sumber tegangan, maka akan ada arus yang mengalir, gitu ya. Ada arus mengalir di sini. Jika ditanya berapakah nilai VL, itu ada di sini nih hitungannya, VL. Cara menghitung tegangan itu dengan cara memparalelkan dengan si apa yang diukur. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mengukur nilai tegangan induktor, maka kita tinggal memparalelkan saja alat ukur kita dengan kaki-kaki induktornya. Jadi di sini kita bisa melihat, kita akan mengukur VL. Berapakah VL? Kalau dihitung, VL itu adalah LDI per DT. Jadi ini ya, VL itu adalah LDI per DT, artinya dia adalah besaran induktansinya. Jadi L itu besaran induktansi. Yang satuannya apa? Apa satuan dari induktansi? Induktansi Apa satuan induktansi? Henry. Henry. Siapa yang jawab ini? Diansyah ya? Oke, Henry ya, satuan induktansi. Diansyah, MPM-nya berapa? Tahu nggak? 2114 Oke. 20107 10 07. 07. Oke. Nah, jadi betul induktansi itu satuannya Henry. Skalanya biasanya mili. Jadi kalau skalanya induktansi ini mungkin kita akan jarang mendengar kilo Henry gitu. Biasanya tuh mili Henry. Mikro juga jarang. Jadi biasanya di skala mili. Nah, jadi tegangan induktor ini adalah nilai induktasinya dikali dengan DI, itu artinya perubahan arus, dibagi dengan DT atau perubahan waktu. Nah, itu adalah tegangan pada kumparan. Kemudian, jadi kalau misalnya di sini I-nya tentu saja arus ya, dengan satuannya ampere, dan T-nya adalah waktu. Waktu satuannya adalah second, detik. Nah, berikutnya itu ada namanya perubahan flux.
perubahan flux itu kita gambarkan dengan lambangnya ini, psi ya. Jadi ketika arus berubah, maka akan ada perubahan flux magnetik. Karena perubahan flux magnetik itu akan juga menyebabkan ada perubahan induksi pada kumparan. Jadi kalau kita lihat gambarnya, ini ya dengan rangkaian yang sama gitu, rangkaian kumparan yang sama, kita punya sebuah induktor terhubung dengan sumber tegangan dan akan menghasilkan juga arus di sini. Itu akan ada, dan tadi kan disebutkan bahwa DI ya, DI per DT ada perubahan arus per waktu. Nah, karena ada perubahan arus tersebut, itu akan ada perubahan flux magnetik. Arah flux magnetik ini mengikuti posisi positif negatifnya sumber tegangan. Nah, kita melihatnya ini ya, arahnya ke bawah sini. Nilainya, jadi sekarang berapakah nilai VL-nya ketika ada perubahan flux magnetik ini? VL itu adalah N D flux per dt. Jadi kita biasanya sebutnya D flux saja, flux. Jadi lambang ini tuh kita sebut dengan flux saja, D flux per dt. Jadi tadi kalau tadi kita lihatnya LDI per dt, kalau ini ngelihatnya jadi ada perubahan flux per perubahan waktu. M itu adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan ada satuannya nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi biasanya dia adalah konstanta saja. Kemudian D flux per dt. Nah, kita lihat kalau misalnya kita anggap rumus ini adalah persamaan A ya. Yang ini adalah persamaan A. Kemudian yang ini adalah persamaan B. Sama-sama VL kan ya? Yang ini VL. Kemudian yang bawah juga VL. Artinya kita bisa seperti ini. VL itu yang pertama LDI per dt. Nilainya sama dengan yang N D flux per dt. Jadi kalau ditanya berapa nilai L-nya, di sini kita bisa menghitungnya dengan, pindah deh, jangan terlalu bawah. Oke. L itu sama dengan N, ini kan tetap ya tidak merubah apapun, D flux per dt. DI per dt-nya pindah ruas menjadi dt per DI. Dari sini kita bisa, apa yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? Apa? Yang DT, Bu. Oke, dt-nya bisa dicoret ya. Jadi ini bisa dicoret, jadi tersisa adalah ini. Jadi L itu sama dengan N D flux per DI. Oke. Nah, kita punya rumus seperti ini, kesimpulan yang terakhir ya. Nah, ini kita sebut dengan induktansi diri. Jadi ini yang disebut dengan induktansi diri. Oke. Nah, yang ini kemudian kita akan melihat perbedaannya dengan induktansi bersama. Oke, namanya bersama pasti lebih dari satu ya. Nah, di sini kita melihatnya dengan ada dua kumparan yang saling berhadapan. Ada L1 dan L2. L1-nya terhubung dengan sumber arus IT, sumber arusnya berubah terhadap waktu, kemudian yang satunya lagi tidak terhubung dengan sumber apapun. Jadi ini tidak terhubung dengan sumber, yang satunya lagi terhubung dengan sumber gitu ya. Nah, tadi ketika ada perubahan arus maka akan menyebabkan adanya perubahan flux. Kemudian, jika kita lihat lagi, dia ini kan dua berhadapan. Jadi mereka saling mempengaruhi. Tidak hanya, kalau tadi di awal hanya dipengaruhi diri sendiri, sekarang kita melihatnya dipengaruhi oleh orang lain. Di L1 itu ada flux pada L1 yang dipengaruhi oleh L2. Kita sebutnya dengan flux 1,1. Ini ya, sebutnya dengan flux 1,1. Kemudian,
Ini pun L1 pun mempengaruhi L2, kita sebutnya dengan flux 21. Jadi flux 11 adalah flux pada 1 oleh coil 2. Kemudian flux 12 itu adalah flux 21. Flux 21 adalah flux pada coil 2 oleh coil 1. Kita punya jumlah lilitan jumlah lilitan yang pertama itu N1 dan jumlah lilitan kedua adalah N2. Nah, pertanyaannya adalah berapa kalau kita hanya mencari nilai flux 1 saja. Flux 1 itu berarti adalah jumlah dari flux 11 dengan flux 21-nya. Oke. Tadi kan V itu sama dengan N deflux per dt. Kalau kita melihatnya V1 ya berarti N1 deflux 1 per dt. dt-nya tidak jadi dt1 ya, dt perubahan waktunya sama untuk semua rangkaian. Nah, V1 ini kita sebut dengan tegangan pada coil 1. Kemudian pada coil 2 juga sama ya, kita punyanya V2. Bedanya di coil 2 ini kita tidak bisa menghitung ada flux 2. Kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan sumber manapun. Jadi memang dia hanya dipengaruhi oleh orang lain saja. Artinya di sini pun fluxnya adalah flux 21 saja. Ini ya. Lihat bedanya yang atas dengan yang bawah. Kalau yang atas tuh hanya flux 1 karena dia bisa memiliki satu flux saja, sementara yang temannya itu tidak bisa karena dia hanya dipengaruhi oleh orang lain. Jadi D flux 21 per dt. V2 ini adalah tegangan pada coil 2. Oke, kita lihat lagi. Flux terjadi karena adanya arus 1. Arus 1 ini ya, ini arus 1 nih. Ada pada rangkaian. Pada arus 1 kita punya V1 N D flux 1 per dt dikali dengan DI1 per dt. Karena hanya dipengaruhi oleh arus 1. Kalau kita lihat lagi, apa itu N D flux 1 per dt? Kalau kita lihat ke atas ya, nih. N D flux 1 per dt, D flux per dt itu adalah L. Oke, jadi ini, nah ini tuh adalah L. Maka rumus V-nya itu ya V1 sama dengan L DI per dt. Jadi ini kembali lagi ke awal ya, sama saja bahwa rumus tegangan itu adalah kumparan DI1 per dt. Nah, sekarang kita lihat pada coil 2. Apa yang terjadi pada coil 2? V2 itu adalah N2 D flux 21 per dt. Nah, N2 D flux 21 per dt ini yang kita sebut dengan M21. M21 ini adalah induktansi bersama coil 2 terhadap coil 1. Jadi bedanya kalau dia punya sumber, berarti dia punya induktansi sendiri. Tapi ketika dia tidak punya sumber, dia hanya punya induktansi bersama. Kalau induktansi sendiri tadi kita tulis dengan L saja, kalau induktansi bersama kita sebut dengan M. Jadi M21 induktansi bersama coil 2 terhadap coil 1. Kalau misalnya kita pindahkan nih sumber arusnya dipindahkan ke sini ya, dipindahkan ke sini nih sumber arusnya, maka kita punyanya M12. Dan rumusnya juga akan sama. M12, M21 dia akan disebut dengan M saja, itu adalah induktansi bersama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa diikuti? Masih, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh ya. Oke, ini contoh analisisnya. Kita punya sebuah rangkaian, jadi ada dua kumparan yang saling berhadapan dengan nilai masing-masing. Jadi kita punya VS, kemudian ada resistansi, ini ya resistansi yang 4 ohm, kemudian juga ada resistansi yang ini. Itu nilainya adalah,
Itu nilainya adalah 2 ohm. Jadi ini 2 ohm. Kemudian kita punya ini ya, 1 Henry ini kita sebut dengan induktansi bersama. Nah, yang ini. Di sini ada L1-nya 2 Henry dan L2-nya adalah 1 Henry. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan analisis? Apakah kita bisa langsung pakai nilai resistansi dan nilai induktansi, atau kita harus mengubahnya dulu ke yang lain? Ini kalau misalnya kita punya resistor dengan induktor, ini kan rangkaiannya seri ya. Kalau kita lihat, rangkaian ini seri kan? 4 ohm dengan 2 Henry. Kita bisa langsung jumlahkan saja nggak? Bisa Bu, karena sering. Karena seri. Ya, kalau alasannya karena seri memang terlihat bisa langsung dijumlahkan ya, tapi ini adalah 2 besaran yang berbeda. Satu besarannya ohm, yang satu lagi besarannya adalah Henry. Jadi ada yang perlu kita ubah supaya ini bisa jadi dijumlahkan, karena tadi ya alasannya seri, atau kalau kita bisa analisis dengan cara yang lain. Yang kita ubah ohmnya atau Henry-nya. Henry. Kenapa Henry-nya? Diubah jadi apa? Diubah jadi ohm. Caranya? Cara mengubah Henry jadi ohm? Caranya itu belum tahu saya Bu. Oke, Biko ya. Jadi kita akan mengubah, Biko MPM-nya berapa? 2114 2010 04. Oke. Nah, kita akan mengubah adalah Henry ke ohm. Cara mengubah Henry ke ohm, kita harus tahu dulu berapa besarnya omega. Kenapa? Karena nanti kita pakai rumus J omega L gitu. Kita akan ubahnya menjadi impedansi. Impedansi itu satunya jadi ohm juga. Oke, sekarang kita tadi punya VS, nih ada VS-nya di atas ya. Nilai VS itu yang ini. VS-nya adalah 2 cos 4T. Masih ingat kemarin kita bicara mengenai bentuk fasor? Bu, benar. Lupa atau gimana? Oke, intinya kita punya ini ya, kita punya 2 cos omega T. Kalau bingung kenapa 2 cos 4T-nya jadi 2 sudut 0, dicari ya alasannya kenapa. Dia 2 sudut 0. 2 cos 4T. Omeganya berapa? Dari persamaan ini. Kalau persamaan umumnya itu gini ya. Persamaan umumnya itu V sama dengan A cos omega T. Kalau ngelihat V2 cos 4T, maka omeganya berapa? Yang ini persamaan umum ya. Persamaan umumnya adalah A cos omega T plus theta sebetulnya, ada theta di sini. Jika kita punya A cos omega T plus theta itu adalah persamaan umum, kalau saya punya V sama dengan 2 cos 4T, nilai A-nya berapa? Itu dulu deh, nilai A-nya berapa? 2, Nilai A-nya 2, nilai omeganya berapa? 4, 4. Nilai theta-nya? Nilai theta-nya adalah 2 cos 4T. Oh itu. Berarti nilai theta-nya ada atau enggak? Gitu aja deh. Theta-nya ada atau enggak? Enggak ada. Ini kan gini ya. Nah, 0.
2 cos 4T plus 0. Jadi tetanya adalah 0. Maka di sini nggak usah ditulis, tetanya tidak ada. Jadi kalau ditanya berapa omeganya itu adalah 4, A-nya amplitudenya adalah 2, kemudian tetanya adalah 0. Omega itu satuannya radian per second. Nah, untuk mengubah nilai induktansi menjadi impedansi, itu kita mengalikannya dengan J omega L1. Itu caranya. Jadi kalau ZL1 itu sama dengan J omega L1. Rumusnya ini ya. ZL itu sama dengan J omega L. Kalau ZC ada yang tahu nggak? Kalau ZC ada yang tahu? Lupa atau nggak pernah tahu? 1 per omega C. Oke, sekarang kita punya J omega L1. Omeganya tadi adalah 4. L1-nya berapa? L1-nya adalah gitu deh. L1-nya adalah 2. 2. Jadi berapa? Sama dengan 8. ah? 8. J8. J-nya jangan ditinggalin. Oke. Sinyalnya agak putus-putus tuh. Oke. Kalau ZL1 J8, ZL2 berapa? Tadi Dwiko ya. ZL2 berapa? Dengan cara yang sama. Ini sama dengan J dikali 4 dikali dengan 1. 1. Jadi J4. 4. Saya pakai kuning deh biar sama. Oke. J dikali 4 dikali 1 sama dengan J4. Satu lagi kita masih punya M di sini ya, 1 Henry. Ini juga sama. J dikali 4 dikali 1, maka dia adalah J4. Kalau sudah begini, kita baru bisa melakukan analisis selanjutnya. Kenapa? Karena sudah sama, gitu ya, kurang lebih sudah sama lah rangkaiannya. Besarannya sudah sama. Oke, saya coba copy deh. Kita bikin lagi di sini ya. Oke, rangkaian yang sama nih. Bedanya tadi kita sudah mengubah besaran ini, 1 Henry-nya, dan 1 Henry ini sudah kita ubah ya. Tadi jadi J8, ini J4, yang ini J4. Oke, setelah ini kita bisa melakukan analisis selanjutnya. Kita punya 2 rangkaian terhubung dengan sumber tegangan. Kita bisa melakukan analisis dengan cara KVL. Apa itu KVL? Apa itu KVL? Kirchhoff voltage, Bu. Oke, Kirchhoff voltage law. Jadi kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk tegangan. Jadi di sini kita akan bikin, kita punya 2 loop ya, satu loop yang untuk I1 dan satu lagi untuk I2. KVL kita lihat pada yang pertama, KVL yang pertama. Apa yang pertama ditemui dari KVL yang pertama? Dapat apa? VS. VS-nya positif negatif? Negatif. Negatif. Karena bertemu dengan kaki negatif dulu. Cahya ya yang jawab tadi ya? Betul nggak? Iya, Bu. Oke. Minus VS
Kemudian ketemu lagi dengan wait. Ketemu lagi dengan I1 dikali dengan 4. Jadi kita ketemu ini ya. Ditambah dengan 4I1. Kemudian kita ketemu lagi dengan J8I1. Sudah selesai atau belum sampai sini? Sudah. Belum. Kenapa belum? Lihat di sini ada nilai M. Ada nilai induktansi bersama. Karena kita melihatnya di sisi pertama, kita melihatnya di sisi yang satu, maka dia akan pengaruh dari arus yang kedua. Karena arus yang kedua itu berlawanan arah dengan arus yang pertama, maka di sini minus J4 dikali I2 sama dengan 0. Oke, berapa besaran min Vs? Itu adalah minus 2 sudut 0 derajat. Kemudian kita bisa kumpulkan yang I1 ya. 4 tambah J8I1 dikurangi dengan J4 I2 sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan menjadi persamaan lainnya 4 tambah J8I1 dikurangi J4I2 sama dengan minus 2 sudut 0-nya pindah ruas jadi 2 sudut 0. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita akan lakukan lagi KVL pada L yang kedua. Oke, kita lihat dulu, geser dulu deh. Kita lihat yang I2 sekarang. Kita punyanya yang pertama adalah I2 ketemu plus J4. Jadi kita tulis ini deh. J4I2. Lalu kemudian resistansi ini kan ketemu positif nih, yang ini ya. I2 dikali dengan resistansi 2 dikali dengan I2. Kemudian sekarang ada pengaruh dari, karena sekarang kita ada di loop yang kedua, ada pengaruh induktasi bersama dari induktor yang I1. Maka tulisannya jadi J4I1. Kalau tadi kan J4I2 yang atas ya. Ini J4I1 sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa menyelesaikan. I2 dikumpulkan dengan I2 ya. Jadi J4 plus 2 I2 itu sama dengan, dikurangi J4I1 sama dengan 0. Oke, yang paling mudah kita akan bisa mencari I1. Kita tuliskannya seperti ini. Kalau saya tuliskan seperti ini, J4I1 sama dengan J4 plus 2 I2. Benar tidak? Ada yang bisa bilang benar atau salah? Tunggu. Oke. Jadi I2, I1 itu sama dengan J4 plus 2 dibagi dengan jelek banget. Dibagi dengan J4 I2. Supaya J4-nya hilang, diapain? Dikali dengan berapa? Untuk menghilangkan J4,
Gimana caranya? Atau ini bisa langsung dikerjain nggak? Selesai nggak ketemu angkanya berapa? Perkalian imajiner, teman-teman. Ada yang masih ingat? Oke, saya geser deh ya. Ini saya geserin ya biar nggak terlalu ramai di sana. I1 itu sama dengan J4 plus 2 dibagi dengan J4. Supaya J4 ini hilang yang bawah, kita akan mengalikannya dengan min J4. Kenapa dengan min J4 bukan dengan J4 lagi? J itu sebetulnya kalau dikonstantakan berapa nilainya, tahu nggak? Ada yang tahu nilai J? Yang jawab Pak Ketut malah di ruangan. Berapa nilai J? Ini PR selanjutnya nih ngajar matematika nih. Oke, nilai J itu, ini bener nih nggak ada yang pengen nilainya nih. Nggak ada yang tahu. Oke, nilai J sama dengan akar min 1. Dicatat ya, diingat ya. Supaya kita menghilangkan J di bawah, kita kalikannya dengan min J. Jadi bukan dengan J lagi, tapi dengan min J. Kenapa dengan min J? Kita bisa melihatnya sekarang gini. Oke, ini I2-nya nggak hilang ya sebetulnya. I2. Oke, J4 ditambah dengan 2 kali I2 dikali dengan min J4. Yang bawah itu min J kuadrat, karena J dikali J adalah J kuadrat, 4 dikali 4 adalah adalah jadi berapa 4 kali 4 ini? Kita balas gitu ya. Ini masih terhubung nggak sih? Jangan-jangan aku udah ngomong sendiri lagi. Halo. Oke. Ini min J kuadrat 16 ditambah dengan, dikurangi dengan J8 dibagi dengan min J kuadrat adalah min 1, atau saya tuliskan gini deh, akar min 1 kuadrat dikali 16. Maka ini adalah min kali min 1 dikali 16 min J8 dibagi dengan min kali min 1 dikali dengan 16. Jadi dia adalah 16 min J8 dibagi dengan 16. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sinyal di sini juga kurang bagus juga sih sebetulnya. Oke, berapa 16 min J8 dibagi dengan 16? Kita bisa Coret. sederhanakan ya. Coret-coret. Apa yang dicoret? Jadi berapa sok kalau dicoret? Min J8 nggak, Bu? Ya enggak dong. Enggak dong. Ini jadinya, sorry. Gimana, Bu? Bentar ya. Oke. Dia akan jadi J8 itu kalau misalnya ini kenapa nggak bisa turun ya?
Kalau misalnya saya punyanya adalah 16/6. Ini kan ada min J8. Ini kan artinya gini nih, 16/16 dikurangi J8/16. 16/16 iya bisa dicoret, dia jadi 1. Min J8/16 min J8/16 jadi X. 8 dibagi 16 berapa? 8 bagi 16 0,5. Jadi kita punya nilai untuk yang I2, sorry. I berapa ini? 0,5 Bu. Iya, 0,5. Baru nyampe suaranya. Ini I2, ini juga I2. I2-nya jangan hilang ya. Ini adalah I2, ini juga I2. Oke, kita sudah punya bahwa nilai I2, ya I1-nya adalah 1 min J 0,5 dikali dengan I2. Oke, saya dikurungin deh biar nggak hilang. Oke, gitu ya. Sekarang kita sudah punya persamaan yang pertama itu adalah ini ya, 4 plus, nah ini yang pertama. 4 plus J8I1 dikurangi J4I2 sama dengan 2 sudut 0. Yang keduanya kita punya I1 sama dengan 1 min J 0,5 I2. Jadi kita akan mensubstitusikan persamaan yang kedua ini ke dalam persamaan yang pertama tadi. Ini yang kedua. Kita substitusi ya. Kita punyanya tadi 4 plus J8I1 min J4I2 itu sama dengan 2 sudut 0. I1-nya kita akan ganti dengan ini. 4 plus J8 dikali 1 min J 0,5. Kemudian kali dengan I2 dikurangi J4 I2 sama dengan 2 sudut 0. Oke, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengalikan ini 4 plus J8 dikali dengan 1 min J 0,5. Bisa kita kalikan nggak? Gimana Bu? Yang ini kita bisa kalikan tidak? Bisa Bu. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kalian bisa? Ini perkalian biasa loh. 4. Ada mau terusin? 4 min J 4 4 min J 4 4 kali 0,5. Jadi 4 min J 4 min J2. Kemudian ditambah dengan J8 min J kuadrat dikali dengan 8 kali 0,5. Jadi 4. I2
min J4 I2 sama dengan 2 sudut 0. Jadi Febri yang jawab ya? Oke. Kita sederhanakan lagi. 4 min J2 plus J8 min J kuadrat kali 4 dikali dengan I2. Kita bisa nulisnya 4, kemudian min J2 plus J8 plus J6 min J kuadrat 4. Jadi 4. Gak ada yang bingung ya? Dikurangi J4 I2 sama dengan 2 sudut 0. Jadi dia adalah 8 plus J6 I2 dikurangi J4 I2 sama dengan 2 sudut 0. Ini udah sama-sama I2 nih. Jadi kita bisa jumlahkan yang J-nya. Jadi berapa tuh? Jadi berapa? Kalau kita jumlahkan yang J-nya saja. Ini 8, terus J hanya bisa dijumlahkan, dikurangkan, atau dioperasikan dengan sama J. Itu ada J6 I2 dikurangi J4 I2. Jadi berapa? C2 Bu. Oke. Sama dengan 2 sudut 0. Iko ya. Maka nilai I2 sama dengan 2 sudut 0 dibagi dengan 8J2. Bisa diselesaikan? Nol koma 25 Bu. Hah? 0,25 gimana? 8. Salah. Ini satu bentuknya rektangular, satu bentuknya polar. Bisa langsung diselesaikan nggak? Oh enggak Bu, Harus disamakan. Disamakan ke bentuk yang mana supaya kita bisa operasikan? Ke bentuk yang bawah atau bentuk yang atas? Disamakan dengan yang 2 sudut 0 atau dengan yang 8J2? Supaya bisa dibagi. samakan dengan yang di bawah Bu, J2. Nggak bisa. Kita harus menyamakannya dengan bentuk polar yang atas. Cara mengubah dalam bentuk polar, caranya adalah, oke, dari sini ya. Oke, saya pakai warna lain deh, biar kelihatan bedanya. Dari sini, itu harus jadi R sudut theta. R itu sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadratnya. Tetanya sama dengan inverse tangan dari B per A. A-nya 8, B-nya adalah 2. Jadi R-nya berapa? Akar 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa? 2 kuadrat, 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Boleh deh keluarin kalkulatornya masing-masing. Akar. Nih, saya tulisin ininya. Kalian silakan hitung berapa sebetulnya akar 68 ya. Kemudian sudutnya adalah tangan min 1 dari 2 per 8. 1 per 4. 0,25.
Tangan min 1 dari 0,25. Sok, berapa? Akar 68 berapa? 8,24 Bu. 2 sudut 0, 8,24. Sudutnya adalah? Jadi berapa? Berapa inverse tangan 0,25? Halo? Ayo, kalkulator siapa yang paling canggih? Inverse tangan 0,25 berapa? Ini masih bisa kan pakai kalkulatornya? Ini pertanyaan saya serius, Sob. Bisa nggak ngitung inverse-nya pakai kalkulator? Semoga sih bisa lah ya. Ini cuma karena sinyal lah. Oke, nah kalau bentuknya sudah seperti ini, kalau bentuknya sudah seperti ini, 2 sudut 0 dibagi dengan 8,24 sudutnya 14,03, kita bisa lakukan 2-nya dibagi dengan 8,24, kira-kira 0,24. Sudutnya karena dibagi maka dia jadi dikurangi. Jadi sudutnya adalah 0 dikurangi dengan 14,03 derajat. Jadi dia adalah 0,24 sudut minus 14,03. Ini adalah nilai I2. Kita baru dapat nilai I2. Kita perlu mencari nilai V-nya ya. Karena kan kita butuh cari yang ini. Nah, kita butuh cari nilai VT-nya. Maka nilai VT itu adalah, kita akan kembali ke rumus Ohm. VT itu sama dengan, rumus Ohm adalah kita pakai hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah R dikali I dikali R. I-nya yang kita pakai adalah I2. R-nya adalah R yang 2. I2-nya adalah 0,24 sudut minus 14,03 dikali dengan R. R-nya adalah tadi 2 ohm. Maka dia adalah 0,48 sudutnya minus 14,03 volt. Oke. Atau kita bisa tuliskan VT itu sama dengan 0,48 cos, tadi omeganya adalah 4, T min 14,03 derajat volt. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang itu Bu, yang sudut minus 14,03, kenapa nggak dikali 2 Bu? Dikali 2 dengan 2 yang mana? Yang atasnya itu Bu. Kan yang dikalikan adalah ininya, Oh iya, iya, iya. bukan sudutnya. Sudut itu kalau dikali, kalau pengalian sudut itu ditambahkan dengan sudut.
Kalau dibagi itu dikurangi. Jadi yang atas dikurangi dengan yang bawah. Tapi kalau perkalian itu ditambahkan. Karena di sini 2 itu sebetulnya 2 sudut 0. Jadi kalau kita tulis lengkap itu seperti ini. Nah, lebihnya gitu. Jadi 0 ditambah dengan minus 14,03 tetap minus 14,03. 2-nya dikali dengan 0,24-nya saja. Oke, oke, Bu. Oke ya, sudah mengerti ya sampai sini? Masih bisa diikuti? Ini nanti rekamannya dikirim ke ini nggak, Bu? Iya, Hasil rekaman. semoga saya sempat ngedit dan bisa dipotong-potong supaya nggak terlalu panjang. Iya, Bu. Kalau nggak nanti di linknya aja buka yang Google Drive itu, Bu. Iya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang aturan dot. Dot di sini titik ya. Oke, misal saya punya sebuah trafo, 2 buah trafo sih sebetulnya, bukan sebuah trafo. Oke, 2 buah trafo. Kemudian tadi ya trafo itu identiknya dengan kumparan. Jadi saya memasukkan lilitan ke sini. Ya. Oke. Jadi kita punya di sini adalah tegangan ya. Tegangan pasti menghasilkan arus, kita sebut dengan arus I1 dan di sini ada tanda dotnya. Dotnya mungkin pakai warna ini. Oke. Satu lagi juga sama, kita punya trafo juga. Ini kita punya V2, terus dia menghasilkan arus I2 dan ada dot di sini. Ini adalah coil 1 dan yang ini adalah coil 2. Oke, jadi aturan dot ini bunyinya seperti ini kira-kira. Jika arus masuk ke coil 1, masuk ke tanda dot gitu ya, pada coil 1 kita lihatnya ini. Jika arus masuk ke tanda dot, maka pada coil tersebut dot itu artinya adalah kutub positif. Kemudian jika arus meninggalkan dot, maka pada coil itu pada coil itu dotnya menunjukkan kutub negatif gitu. Jadi tanda dot itu jika masuknya dari tanda dot maka dia adalah kutub positifnya. Kemudian jika meninggalkan maka itu adalah tanda negatifnya. Oke. Nah, yang terjadi karena ada dot tersebut itu adalah fluksnya yang berbeda. Jadi ini tuh kira-kira akan begini ya. Kemudian ini juga. Nah, ini akan muncul flux. Fluxnya itu, fluxnya itu begini. Dia arahnya searah dengan tadi arusnya ya. Kemudian disebutnya dengan flux 1,1. Nah, kalau di coil yang kedua, ini juga sama.
searah dengan arusnya, kita sebutnya dengan flux 22. Flux 22. Nah, tadi kita tahu bahwa ketika dua koil berhadapan, dia akan saling mempengaruhi. Akan ada induktansi bersama. Induktansi bersamanya dari sini akan mempengaruhi ini ya. Kemudian dari yang bawah juga sama mempengaruhi. Nah, yang ini yang kita sebut dengan kok 21. Gitu. Ini masih konsep yang sama dengan yang tadi ya, yang di atas sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, contoh. Contohnya nih, kita punya rangkaian. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ada dua buah koil. Kemudian dotnya di sini. Kemudian ini ada M. Di sini ada I1. Ini adalah P2. Jadi nilai V2-nya, berapakah nilai V2 gitu pertanyaannya ya, kurang lebih seperti itu. Berapakah nilai V2? Maka nilai V2 itu sama dengan M DI per DT. Kaitannya dengan tadi ya, kutub positif dan kutub negatifnya. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang kita lihat di contoh yang kedua, bedanya apa? Perubahan posisi dot itu berpengaruhnya kemana gitu ya. Nah, di yang kedua itu, yang satu dotnya di atas, yang satu dotnya tuh di bawah. Maka kutubnya jadi seperti ini. Kan? Nilai induktansi bersama tetap M, di sini tetap nilainya I1. Maka pertanyaannya adalah berapakah V2-nya? Lihat perbedaannya ketika tanda dotnya berubah. Nilai V2-nya adalah negatif M DI per DT. Oke, berikutnya. Saya masih punya dua kumparan juga. Kemudian arusnya dari sini, I2. Dot yang pertama di atas, dot yang kedua di bawah. Yang ditanyakan adalah nilai V1. Berapa nilai V1-nya? Ada yang bisa jawab nggak? V1 ikan-ikan. Ini M-nya tetap sama ya, posisi M-nya. M-nya tidak berubah. Oke. Berapa nilai V1-nya? Negatif M. Negatif M atau positif M? Dia positif M. Coba ada yang bisa tahu nggak kenapa dia positif M? Seharusnya dia adalah negatif ya, tapi kita lihat di sini
polaritas V1-nya positif negatifnya terbalik. Jadi kalaupun dia negatif di sini, tapi minus V1. Karena negatif dan negatif, maka jadi V1 M DI per DT. Oke, tambahan lagi. Ini masih ini nggak ada angkanya ya, cuma analisis rangkaian dasar saja. Ini I2, kemudian dotnya di bawah, ininya M, dotnya di atas, positif, negatif, V1. Berapa nilai V1-nya? Negatif M. Negatif M. Kenapa negatif M? Itu tadi Bu, V1-nya plus. Karena ini ya, karena di sini dia positifnya juga di atas. Oke. Contoh berikutnya. Nah, ini baru ada ya analisis tambahan lah ya. Nomor 5. Saya punyanya begini. Yang ini seperti biasa ya. Nah, bedanya adalah dia dotnya di atas, satu lagi dotnya di bawah. Ini adalah L1, ini L2. Di sini ada I2, masih M yang sama, dan ke sini adalah I1. Positif negatif, dia positif negatif. Oke, tentukan tegangan V1 dan VL. Tentukan V1 dan VL. Oke. Nilai V1, V itu tadi LDI per DT ya. Berarti V1 L1 DI per DT. I-nya tentu saja I1. Karena kita ingin melihat hanya satu induktor saja, sementara dia dipengaruhi oleh induktansi bersama, maka di sini pasti ada pengurangan dari induktansi bersamanya dikali dengan DI2 per DT. Nah, V2-nya itu adalah berarti L2 DI2 per DT dikurangi dengan M DI1 per DT. Jadi sekarang sudah tahu ya, jadi pengaruh dari induktansi bersama ini pasti menjadi pengurang untuk induktor yang kita ukur. Jadi kalau misalnya kita ukurnya adalah di V1, maka tegangan dari induktansi bersama ini akan mengurangi dari tegangan yang ada di induktor 1. Kemudian di kedua pun sama. Ini bukan VL, V2. Sorry. VL-nya V2. Gitu. Jadi induktansi bersama ini akan mempengaruhi nilai dari masing-masing induktor tersebut. Sampai sini bisa dimengerti. Kalau titiknya saya pindah nih, titik yang tadi kan di bawah ya, kalau titiknya saya pindah ke atas, pertanyaannya sama. Oh, di copy aja deh, supaya nggak bingung. Pertanyaan sama mengenai berapa nilai V1 dan V2-nya. Perubahannya kira-kira di mana? Oke. Ini ya, titiknya saya pindahin. Titiknya saya pindahin ke atas dua-duanya. Apa yang berbeda?
Tadi kita punya nih ketika titik di atas, ketika titik di bawah, bedanya apa ya? Nih, sama-sama di atas, ada atas bawah, ada bawah dan atas, ada perubahan polaritas tegangan. Nah, sekarang kita punya rangkaian yang sama persis dengan di atas, tapi saya pindahkan dotnya. Nilai apa yang berubah? Kalau pertanyaannya masih tentang V1 dan V2. Ini kan V1. V1 pasti tetap L1 DI1 per DT. M-nya, tadi kan dibilang M-nya itu mengurangi. Ya kan? Induktasi bersamanya akan mengurangi nilai dari induktasi yang pertama. Mengurangi, tetap mengurangi. Tapi M-nya sekarang positif atau negatif? Negatif. Negatif, dia adalah M DI2 per DT. Maka nilainya jadi DI1, sorry ini V1. Enggak, karena dia V1 dia masih positif. Maaf. Saya salah melihat. Karena dia masih di 1, kan tadi kalau dilihatnya dari sisi yang ini tetap ya. Jadi min M DI2 per DT. Perbedaan tuh terlihatnya di L2, di V2. Nah, sekarang V2-nya dia akan jadi L2 DI2 per DT negatif M DI1 per DT. Maka L2 DI2 per DI2 per DT ditambah M DI1 per DT. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup bisa dimengerti ya. Oke, kalau sudah mengerti, ini ada soal yang lain. Nomor 8, contoh soal lain. Dia terhubung dengan sumber tegangan. Terus kemudian ini juga ada sumber tegangan yang lain. Ini V2, ini positif negatif juga. V1, R1, L1, L2, R2, dotnya di sini sama dot di sini. Berarti dia positif negatif ya. Terus ini ada M. Oke, pertanyaannya adalah berapakah nilai V1 dan V2? Kalau rangkaiannya seperti ini, berarti kita harus menggunakan hukum Kirchhoff lagi. Jadi di sini kita akan gunakan hukum Kirchhoff. Kita punya loop arus yang pertama dan kita punya loop arus yang kedua. Oke, KVL1 apa yang didapatkan dari KVL yang pertama? Apa yang didapat dari KVL yang pertama? Negatif V1. Negatif V1. Terus, Febri ya. Siapa tadi yang jawab? Dianca ya? Negatif V1, terus? Plus
R1 R1 kali I1 I1, kemudian tambah L1 kali I1. ayo, bukan L1 kali I1, tapi L1 DI1 per dt. Kan tegangan di induktor rumusnya beda, bukan I dikali Oh R. iya Bu, iya Bu. Oke. Di cahaya juga ya. Terus apa lagi? Ketemunya apa lagi? di negatif Bu, Negatif atau positif? negatif L2. Oke, Tanda dotnya di atas, sama-sama di atas. Nih, nih. Jadi ditambah dengan ditambah Bu. M DI berapa? DI 1 atau 2? 2. Oke, sama dengan 0. Sudah habis ya. I2 Oke, sekarang KVL kedua. KVL kedua. Apa yang dapat dari KVL kedua? V2-nya positif negatif? Positif Bu. Positif. Bu. V2, terus lalu setelah ketemu V, si arusnya ketemu apa? Ketemu komponen apa? In L2. Oke. Ini ya. Kan jadi arusnya itu setelah ketemu sama ini kan, ketemu ini dulu. Kemudian yang ketemu dengan L2. L2-nya jadi positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? L2 warnanya beda ya? Oke. Min negatif L2 Bu. DI2 per DT. Kenapa negatif? Ya karena kan arah arusnya pasti dari sini ya, dari positif keluar jadi negatif. Jadi positif juga di sini, positif I2. Tapi dia putarannya sebaliknya, maka jadi negatif. Terus kemudian setelah ketemu I, dia ketemu dengan R2 kan? Lagi-lagi kebalikannya, jadi negatif R dikali I2. Terus sudah selesai belum? Sudah selesai atau belum? Sudah selesai belum? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada induktansi bersama. Negatif atau positif? Positif. Yakin. Negatif MD 1 Negatif. I2 Kenapa I1. jadi negatif? Karena kita melihat dari sisi yang sebelahnya, bukan dari sisi yang satu. Gitu. Kan ini ya, kita lihat dari sisi yang ini kan? Kita lihat dari sisi yang ini nih sekarang. Kalau dilihat dari sisi yang ini, itu positif, tapi dari sisi sebaliknya dia negatif, meskipun ada di atas. Oke, sampai sini untuk materi yang
mengenai aturan tanda dot. Bisa diikuti. Setelah rangkaian terkopling magnetik, kita akan masuk ke respons frekuensi di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, bisa diikuti ya. Semoga sih tidak membingungkan. Kalau bisa diikuti, kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai energi, bukan daya. Energi pada rangkaian terkopling magnetik. Saya singkat ya, rangkaian terkopling magnetik, RTM. Nah, sekarang misal kita tuh punya sebuah induktor. Jadi pada induktor, misalnya saya punya sebuah induktor seperti ini ya. Ini kita sebut dengan L, kemudian ada arus masuk ke sini, kita sebut dengan I, gitu ya. Nah, energi pada induktor itu, energi itu lambangnya adalah, ada yang tahu lambang energi? Energi yang tersimpan, lambang energi adalah W ya. W itu sama dengan setengah L I kuadrat. Oke. Ini kalau pada induktor. Terus bagaimana kalau energinya induktornya terkopling? Ada satu pasang gitu ya, ada terpengaruh oleh satu sama lain. Oke, ini kalau induktornya sendirian nih. Kalau induktor yang pertama tuh dia sendirian. Nah, sekarang kalau induktornya terkopling, seperti apa? Gitu. Kita punya kita punya dua buah induktor yang tentu saja mereka ini punya energi masing-masing gitu ya. Kemudian ini V1, V2, di sini ada I1, I2, di sininya ada I1. Oke, kita harus menganalisis bagaimana apa yang terjadi jika rangkaian terkopling. Bagaimana energi yang disimpannya. Tuh. Nah, kita pakai beberapa analisis ya. Jadi analisisnya satu, kita punya asumsi. Dimisalkan gitu I1 dan I2 itu sama dengan 0. I1 sama dengan I2 sama dengan 0. Maka energinya karena arusnya 0, maka energinya akan sama dengan 0. Kenapa? Ini kan I-nya dikuadratkan, I-nya 0, maka W-nya itu sama dengan 0. Maka energinya adalah 0. Sekarang, yang kedua, kita itu I1-nya akan naik bergerak dari 0 sampai I gitu ya. Dari 0 sampai ke I1. Sementara I2-nya tetap sama dengan 0.
Maka yang terjadi adalah kita punyanya hanya yang ada di energi yang pertama saja kan. Yang keduanya kan tetap 0. Maka kita punya W1-nya itu sama dengan tadi L1 I1 kuadrat. Kalau dari sini kita bisa tahu bahwa dayanya berubah terhadap waktu ya. V1T-nya itu adalah V1 dikali dengan I1. Atau sama dengan I1 L1 DI1 per DT. Setengah LI1 kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga adalah I-nya tetap, kemudian I2-nya kita naikkan dari 0 sampai I2. Nah, sekarang kita jadi punya tegangan induksi ya, tegangan induksi atau induktasi bersama. Tegangan induksinya adalah M12 DI2 per DT. Ini masih sama dengan persamaan yang awal tadi. Nah, kemudian kita akan punya tegangan pada koil 2-nya itu adalah, tegangan induksi pada koil 2-nya adalah 0. Kenapa? Karena tadi di sini disebutkan bahwa I1-nya tidak berubah. Kan tegangan induktansi flux itu akan muncul ketika ada perubahan arus ya. Sementara sekarang kita tidak merubah apapun, maka tidak terjadi perubahan flux apapun di yang koil kedua. Yang kita punya jadinya adalah gitu, karena di sini saya tulisin aja ya biar nggak lupa. Karena I1 tetap, maka tegangan induksi di koil 2 sama dengan 0. Dari sini maka P2-nya sama dengan I2 kali M12 DI2 per DT ditambah dengan I2 dikali V2. Jadi ini adalah yang pertama, ini adalah daya induksi. Ini adalah daya induksi. Yang ini adalah daya koil 2. Maka energinya itu adalah, nah, W2-nya itu sama dengan integral. Ini nggak enak banget sebetulnya. Integral P2 per DT. Jangan khawatir, yang kita integralkan hanya yang ada D-nya. Yang tidak ada D-nya kita tidak integralkan. Jadi kita punya di sini I2M12 integral 0 sampai I2 DI2 ditambah dengan L2 integral 0 sampai I1 sampai I2 DI2. Ini kalau kita integralkan dan kita masukin angkanya ya. Kan ini 1 ya, integral dari integral DI2 itu kalau kita selesaikan dia jadi seperti ini. MI2 I1 dikali I2 kemudian ditambah setengah L2 kali I2 kuadrat. Itu. Jadi sekarang kita punya total energi yang tersimpan ketika mereka sudah konstan. Ini analisis yang keempatnya. W totalnya adalah energi totalnya sama dengan
energi yang pertama ditambahkan dengan energi yang kedua. Atau sama dengan setengah LI1 kuadrat ditambah dengan setengah L2I2 kuadrat ditambah dengan M12 I1 dikali I2. Nah, kalau misalnya kita melakukan analisis yang sebaliknya, tadi kan kita mulainya dari I1-nya sama-sama 0, kemudian satunya disuruh bergerak, tapi I2-nya 0, kemudian I1-nya dibikin diam, tetapi I2-nya dinaikkan, dia adalah positif. Kalau kita lakukan sebaliknya, artinya kita buat I2-nya dulu yang bergerak, itu akan mendapatkan nilai negatif M12. Jadi secara umum rumus energi ini tetap energi satu tambah energi kedua, tetapi di sini, nah ini yang berbedanya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini, oke. Nah gini ya, di sini tuh ada positif negatif. Jadi kalau misalnya kita lakukan sebaliknya dari sisi I2 dulu, maka dia akan jadi negatif M12 dikali I1 dikali dengan E2. Nah, tapi semua ini tentu ada syaratnya ya. Yang namanya dia punya energi, maka itu syaratnya adalah ketika dia bergerak. Kan energi itu sesuatu yang muncul karena ada pergerakan gitu ya. Maka di sini besarannya pasti tidak akan pernah sama dengan 0. Maka nilai W ini pasti tidak pernah 0, selalu lebih besar dari 0. Tidak juga lebih kecil dari 0. Oke, sampai sini saja mungkin dulu ya kuliah kita hari ini. Supaya ada sempat istirahat juga, barangkali kalau ada yang masih kuliah. Saya juga masih ada kuliah sih sebetulnya. Semoga cukup bisa difahami dan bisa diikuti. Nanti tambahannya untuk materi transformator linier, kemudian ideal, dan juga yang autotransformator, saya akan tambahkan videonya saja dibuat di kuliah online. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup kuliahnya? Oke, kalau tidak ada, sesuai yang saya sampaikan, tidak akan ada tugas dan Kuisnya juga masih kosong, Bu. ya kan, Kuis. ya. Jadi tidak ada kuis dan tugas untuk minggu ini. Nilai kuis dan tugas akan saya masukkan dari tadi jawaban-jawaban yang diberikan selama kuliah. Jadi poinnya dari sini ya. Dari selama kuliah ini menjawab berapa kali gitu. Oke. Itu aktivitas tetap harus saya bikin karena saya nanti harus masukin nilai. Makanya kalau diklik pasti 0. Oke. Begitu saja untuk kuliah hari ini. Semoga bisa diikuti. Nanti videonya akan saya uploadkan supaya bisa dilihat ulang. Dan nanti bisa melakukan evaluasi di akhir ya ketika ujian. Baik, sekian untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa di kuliah minggu depan. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.